kegiatan pertambangan batu bara, khususnya di hutan tropis Kalimantan, pada umumnya dimulai dengan melakukan pembukaan kawasan yang masih berhutan. Tentu saja ini berdampak pada perubahan ekosistem skala lanskap maupun juga membawa pengaruh terhadap terganggunya habitat primata. Di sisi lain, tahapan penting dalam pemulihan wilayah pasca tambang adalah melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi pasca tambang areal atau kawasan yang telah ditambang. Bila kegiatan reklamasi dan revegetasi pasca tambang ini dilakukan dengan baik, maka dari hasil penelitian kami ini dapat mendatangkan kembali hadirnya berbagai jenis kelompok primata yang mungkin saja mereka pergi atau mereka bergerak ke tempat lain saat kegiatan pertambangan berlangsung. Di film kita kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kehadiran beberapa kelompok primata di kawasan reklamasi pasca tambang, khususnya kawasan reklamasi pasca tambang batu bara. Nah, ini adalah kawasan reklamasi umurnya hampir 22 tahun. Jadi untuk di Kalimantan Timur khususnya, mungkin ini kawasan reklamasi yang tua. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau kawasan reklamasi itu dibangun secara serius, dengan menanam berbagai jenis tanaman, kemudian juga dilakukan pemeliharaan yang baik, tentu dalam jangka panjang akan menghasilkan struktur dan komposisi vegetasi yang beragam di kawasan reklamasi pasca tambang. Karena sebetulnya kawasan reklamasi yang bagus itu dapat diindikasikan semakin bertambah umur tanaman reklamasi, itu akan bertambah juga keanekaragaman jenisnya. Meskipun pada awalnya perusahaan mungkin hanya nanam beberapa jenis tanaman pokok ya, seperti johar, seperti sengon, kemudian gemelina, kemudian sini ada gamal, ada sungkai. Ini adalah jenis-jenis tanaman pokok yang memang memiliki kecepatan tumbuh yang luar biasa. Intinya bahwa semakin bertambah umur tanaman reklamasi, akan diikuti oleh keanekaragaman jenis pohon yang makin beragam. Itu salah satu indikator kalau kegiatan reklamasi pasca tambang itu berjalan dengan baik. Nah, karena saat ini saya ingin memberi gambaran tentang kehadiran beberapa primata di kawasan reklamasi pasca tambang, tentu yang menarik adalah sebetulnya kelompok primata apa saja yang pernah kami temukan ya selama survei mungkin hampir 15 tahun di kawasan reklamasi pasca tambang di beberapa perusahaan. Yang pertama itu orangutan. Jadi orangutan kita temukan di kawasan reklamasi pasca tambang, kemudian juga bekantan, kemudian juga lutung merah sempat kita temukan, bahkan lutung kelabu. Kalau monyet ekor panjang, kemudian beruk itu sering ya. Tapi juga terakhir kita menemukan kukang di kawasan reklamasi pasca tambang. Nah, metode survei yang kami pakai di kawasan reklamasi pasca tambang saat survei mamalia ya atau monitoring mamalia sebetulnya dengan berbagai teknik ya. Kita ada pengamatan langsung, kemudian ada juga menggunakan kamera trap, kemudian juga waktunya dibedakan, ada pengamatan siang dan pengamatan malam. Sehingga dengan metode survei seperti itu kita juga bisa ketemu tuh primata nokturnal maupun primata diurnal. Dan yang menarik adalah sebenarnya kenapa sih primata itu hadir? Misal orangutan ya. Jadi di kawasan reklamasi pasca tambang di awal tadi saya jelaskan, perusahaan itu kan nanam beberapa jenis fast growing spesies ya. Misal sengon, johar, terembesi, kemudian gamal. Ternyata itu juga merupakan pohon pakan, terutama sengon. Sengon yang memang jenis fast growing spesies yang dikembangkan di reklamasi tambang tahap awal ini banyak mengundang ya kehadiran beberapa primata. Pucuk sengon itu dimakan oleh orangutan, pucuk sengon juga dimakan oleh lutung merah, bahkan lutung kelabu, bahkan pucuk sengon dimakan oleh bekantan. Kemudian kita juga
sempat melihat mendokumentasikan bagaimana pucuk-pucuk sengon juga dimakan oleh kukang ya. Kemudian juga ada beberapa jenis lainnya yang ternyata juga menjadi sumber pakan bagi primata, seperti johar. Johar itu bunganya ternyata dimakan baik oleh orangutan maupun beberapa kelompok primata lainnya. Kemudian juga sengon batangnya ini bisa dibarking oleh orangutan juga sebagai pakan. Kemudian juga termbesi, ternyata ada perusahaan yang nanam termbesi itu juga menjadi sumber pakan, khususnya untuk buahnya. Nah, jadi beberapa jenis yang dikembangkan di kawasan reklamasi pasca tambang yang memang ditanam sebagai kelompok fast growing species ternyata juga menjadi sumber pakan alternatif primata. Sebetulnya kehadiran primata atau kelompok satwa liar lainnya di suatu kawasan itu sangat sederhana. Kehadiran satwa liar maupun kehadiran primata akan berhubungan dengan ketersediaan pakannya. Jadi mungkin karena ada pakan sehingga primata masuk ke dalam kawasan reklamasi pasca tambang. Kegiatan reklamasi dan revegetasi yang dilakukan secara benar dan terus-menerus akan dapat menyediakan kembali ruang dan keragaman jenis sumber pakan bagi primata. Kemampuan adaptasi dan perilaku generalis terhadap pakan, serta ketahanan terhadap perubahan lingkungan menjadi faktor pendukung peluang kembalinya beberapa primata kawasan reklamasi dan revegetasi pasca tambang. Ya, tadi kita juga melihat bagaimana cuplikan-cuplikan film kehadiran beberapa primata di kawasan reklamasi pasca tambang ya. Ada orangutan, ada bekantan, ada lutung, bahkan ada kukang. Nah, lalu kenapa mereka hadir di kawasan reklamasi pasca tambang? Menurut saya yang pertama adalah dulunya kemungkinan kawasan hutan di sini itu adalah memang habitat mereka, ya, habitat orangutan, kemudian habitat lutung, tapi dikonversi untuk kegiatan bertambangan. Saat proses konversi berlangsung, satwa-satwa ini mungkin pindah ke kawasan berhutan. Kemudian proses reklamasi, seiring bertambahnya proses reklamasi, tegakan makin banyak, vegetasi makin beragam, satwa-satwa tersebut kembali ke yang dulu dianggap habitatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada fenomena menarik ya, karena hasil studi dari kami, ternyata kehadiran primata khususnya orangutan misal, kemudian bekantan di kawasan reklamasi pasca tambang ada hubungannya dengan musim buah nampaknya. Jadi di bulan Juni, kemudian Juli, Agustus, September, biasanya kehadiran primata di reklamasi itu cukup meningkat. Kemungkinan ya karena bulan-bulan itu potensi buah, potensi pakan di kawasan hutan berkurang, sehingga satwa-satwa tersebut masuk ke kawasan reklamasi. Jadi tadi yang pertama mungkin dulu karena habitatnya, kemudian yang kedua mungkin karena di kawasan hutannya tidak sedang musim buah, kurang pakan, sehingga ke kawasan reklamasi. Nah ini yang unik yang ketiga. Ternyata juga saya melihat ada hubungan ya. Biasanya di kawasan reklamasi pasca tambang itu kadang berbatasan dengan kawasan-kawasan hutan. Nah di kawasan hutan juga kadang tidak aman. Ada kegiatan perambahan hutan, kemudian ada kegiatan illegal logging. Nah kegiatan-kegiatan itu juga ternyata membuat satwa atau primata yang ada di situ terpaksa dia masuk ke kawasan reklamasi. Jadi kehadiran primata tersebut di kawasan reklamasi juga bisa jadi diakibatkan kawasan hutannya yang tidak terjaga dengan baik karena banyak perambahan, banyak illegal logging, banyak perburuan. Tapi terlepas dari itu semua, ternyata karena banyak dikembangkan beberapa jenis fast growing species yang notabene jadi sumber pakan bagi orangutan, bagi bekantan, bagi lutung, ya beberapa pucuk jenisnya, itu yang menyebabkan primata hadir di kawasan reklamasi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan primata hadir di kawasan reklamasi. Di samping kualitas dari kawasan reklamasinya, juga faktor keamanan di kawasan hutan juga sangat berhubungan. Jadi beberapa hal itu yang bisa menjadi asumsi ya, kenapa primata itu hadir di kawasan reklamasi pasca tambang.
itulah tadi rangkaian film tentang primata di kawasan reklamasi pasca tambang. Apa itu kawasan reklamasi, terus jenis-jenis primata apa aja yang hadir, kemudian mengapa mereka ada di kawasan reklamasi. Nah, ini penting buat kita karena kawasan reklamasi pasca tambang ini juga sebetulnya bisa kita evaluasi dengan kehadiran satwa liar itu. Jadi satwa liar atau dalam hal ini primata bisa juga menjadi bioindikator bagaimana kegiatan reklamasi itu dibangun. Karena pada prinsipnya ada beberapa hal yang berhubungan dengan keberhasilan reklamasi. Yang pertama soil ya. Jadi kalau saat itu perusahaan mengembalikan soil dengan baik dari sisi sifat fisiknya maupun menjaga sifat kimianya, tentunya akan menghasilkan keanekaragaman jenis flora yang beragam. Jadi keanekaragaman jenis flora yang beragam ini yang tumbuh secara alami itu jadi bioindikator juga bagaimana keberhasilan reklamasi pasca tambang. Nah, beragamnya keanekaragaman jenis pohon ini akan berimplikasi terhadap beragamnya beraneka jenis satwa. Jadi cukup masuk akal kawasan-kawasan reklamasi yang umurnya sudah tua kemudian dibangun dengan baik dengan keanekaragaman jenis yang beragam, baik yang ditanam maupun yang alami, menghadirkan keanekaragaman jenis satwa liar yang beragam, termasuk primata. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya bahwa kegiatan recovery lingkungan, kegiatan memperbaiki lingkungan pasca pengolahan sumber daya alam itu harus dilakukan secara serius. Karena kalau dilakukan secara serius, ternyata juga bisa ya merecovery kawasan. Meskipun kalau kembali ke kawasan seperti semula tidak mungkin, tapi mengembalikan fungsinya seperti semula sebagai tempat satwa mencari pakan atau sebagai tempat satwa tinggal itu sangat memungkinkan. Jadi apa yang saya jelaskan ini sebetulnya dalam rangka ikhtiar ya, dan memberi semangat lah kepada para praktisi tambang, juga teman-teman yang bekerja di lingkungan. Jadi lakukan reklamasi yang benar, karena dengan reklamasi tambang yang benar, keragaman vegetasi yang dibangun secara baik, beragam, kaya pakan juga itu akan menghadirkan keanekaragaman jenis faunanya. Film ini semoga memberi semangat pada kita semua bahwa ikhtiar perbaikan lingkungan pasca tambang itu harus terus dilakukan, karena ternyata ikhtiar yang dilakukan secara serius ini akan menghasilkan hasil yang baik bagi pemulihan lingkungan maupun pemulihan satwa liar yang ada di dalamnya, dan terutama kelompok primata. Terima kasih.